Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Cahyo As di program acara Rifa Masjid, Suara Gersik. Sebuah perjalanan inspiratif menelusuri keindahan dan keberkahan masjid-masjid yang ada di Gersik. Kali ini saya berada di salah satu masjid yang telah meraih prestasi luar biasa. Masjid ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi bagi jamaahnya. Inilah Masjid Nurul Jannah PT Petrokimia Gersik. Masjid Nurul Jannah dikenal aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Masjid ini bahkan meraih juara 1 di MI Award Jawa Timur dalam kategori pemberdayaan ekonomi jamaah, serta dinobatkan sebagai masjid bersih. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa masjid ini bukan hanya tempat sekedar ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan yang menginspirasi banyak orang. Masjid Nurul Jannah juga mengusung konsep Eko Masjid. Lahan di sekitar dimanfaatkan untuk budidaya sayuran yang mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan jamaah. Tak hanya itu, masjid ini juga menyediakan kafe, rumah singgah, dan kolam terapi ikan, menjadikannya lebih dari sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas yang hidup dan berkembang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalian saya Cahyo Pak dari Suara Gersik. Oh Cahyo, saya Pak Anjung dari pengurus takmir masjid sini ya. Nah, kebetulan saya membawahi bidang dakwah di masjid PT Petrokimia Gersik ini. Ya, selamat datang Mas Cahyo. Terima kasih Pak. Masjid Nurul Jannah. Mohon maaf saya nanti mau bertanya-tanya Pak sekitar Masjid Nurul Jannah nih Pak. Iya, silahkan. Boleh tahu Pak sejarahnya masjid ini tuh bagaimana nih Pak? Ya, alhamdulillah ya, ini masjid dibangun sekitar tahun 1982 ya. Jadi 10 tahun setelah perusahaan kami berdiri, PT Petrokimia Gersik. Dan alhamdulillah 10 tahun setelah itu bisa diberdirikan tahun 1982, sebelumnya ada di dalam. Ya inilah kondisi masjid saat ini, cukup luas ya untuk menampung jamaah, dan ada beberapa spot-spot area yang banyak dipergunakan untuk masyarakat. Kita juga ada 2 tingkat, kebetulan plafon juga barusan kami ganti. Baik Pak, ini saya dengar-dengar ini kan secara singkat Pak ya, itu katanya memperoleh penghargaan sebagai apa itu Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya alhamdulillah kami mendapat penghargaan dari dakwah masjid ya, nanti bisa main-main ke sekretariat, nanti akan kami tunjukkan piagamnya, penghargaannya, dan akan kami tunjukkan lah tips-tipsnya kenapa sih kemarin Masjid Nurul Jannah ini bisa mendapatkan penghargaan. Juara berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Alhamdulillah kemarin mendapatkan yang terbaik, juara pertama. Allah. Boleh saya melihat juara itu Pak? Iya, nanti sambil kita keliling masjid, nanti kita mampir ke kantor sekretariat. Monggo Pak. Oke. Jadi bagaimana tadi Pak wudhunya Pak? Ya jadi gini, kami ini kemarin salah satu yang bisa mendapatkan penghargaan itu ya, kami memanfaatkan air wudhu jamaah. Air wudhu jamaah itu kami tampung di belakang sana, ada penampungan dan juga di tandon atas. Dulu di sini ada areal mati, jadi areal matinya bagaimana? Tidak termanfaatkan. Ini seperti yang Mas lihat ya, di sebelah kanan ini ada taman-taman ini. Dulu ini kebun, masjid berinisiatif supaya mengembangkan, dibuatlah taman ini. Dibuatlah taman-taman ini, salah satunya memanfaatkan air wudhu dari jamaah. Ini menuju ke taman bunganya Pak? Ya, jadi ini taman sabunga. Kenapa sih? Taman sabunga. Taman sabunga, taman sayur dan bunga. Sayur dan bunga. Ya, Pak. Enggak, silahkan Mas. Jadi ini di sini kami ada kafenya. Di sebelah kanan itu adalah sayur-sayurnya ya. Jadi, ada orang yang sedang menyiram sayur itu Pak? Ya, itu. Jadi ini tandonnya yang menampung air wudhu dipompa ke sini. Air wudhu jamaah dipompa ke sini, lalu dimanfaatkan untuk ini kebun di sini. Nah, jadi kebun-kebun ini dimanfaatkan dengan memanfaatkan air wudhu jamaah. Nah, insya Allah barokah ya.
Siapa? karena menampung Pak. Ini yang mengelola juga masjid semua, Pak? Iya, dan ini masjid semua. Karena hasilnya barusan panen ya, ini tersisa tinggal Luar cabai biasa, Pak. aja, Lombok. Yang ditanam di sini, Pak? Sebenarnya banyak Mas, ini ada sawi, ada cabai, lalu ada apa namanya terong juga sebenarnya. Tapi ini yang lagi berbuah cabai aja ya sama sawi proses barusan ditanam ini. Ini untuk pemberdayaan kepada masyarakat itu, Pak? Kebetulan ini di internal aja sih untuk di Internal. ya pemberdayaan masyarakat. Nanti masyarakat ada PKL juga di sini tempatnya Masjid Nurul Jannah, dan ada taman juga yang sering Ya, digunakan untuk bercengkrama masyarakat. Mungkin ini yang untuk internal, kemudian untuk yang kita masyarakat untuk bisa melihat lebih jauh, Pak. Itu katanya ada kolam ikan yang buat terapi Ya, di teman-teman di Gresik ini, Pak. ya ada. Yang biasanya sering asam urat dan lain-lain itu Ya. mungkin perlu untuk melihat bagaimana Siap. kolam ikan itu. Ya, kita langsung menuju ke kolam ikannya saja. Ini kita menuju kemana, Pak? Ini kita ke kolam ikan. Ya, sebelumnya saya terangkan dulu di sini Oke. ada kafe juga. Jadi kalau masyarakat main ke sini terus haus atau lapar bisa ke kafe. Tapi kebetulan kita lagi bulan puasa ya, Iya, Pak. jadi tidak bisa. Jadi Nah, para ini pemuda kayak saya begini dan teman-teman bisa ke kafe. di bisa masjid ini, Kak. silakan. Kafe Sabunga. Kafe Sabunga. Untuk kolam ikannya, Pak? Ini sebelah kiri kita ini kolam ikan terapi kesehatan. Ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum ya di sekitar sini. Cukup murah, bisa 5.000 saja dimasukkan ke kotak. Untuk yang sakit asam urat, ada yang apa kulit mati di kaki, silahkan bisa ke sini. Dan di sini juga ada 2 kolam ya di sini. Nanti mungkin saya juga mau coba-coba untuk menikmati sensasi bagaimana kolam ikan ini, Pak. Ya. Kalau boleh tahu, Pak, ini program-program masjid selain ini apa ada lagi, Pak? Ada Pak, kita ada ini Mas. Jadi ada TPG juga kami, TPG untuk masyarakat umum. Lalu nanti kita menuju ke sana ada rumah singgah. Rumah singgah, TPG rumah singgah, Pak. TPG rumah Itu sudah singgah. berjalan mulai kapan, Pak? Ya udah kurang Perkiraan. lebih mungkin di atas 5 tahun lah. 5 tahun sudah berjalan. Sampai sekarang masih berjalan itu, Pak ya? Alhamdulillah masih berjalan kegiatannya. Nah, ini taman untuk anak-anak bermain ya, misalkan orang tua sedang di masjid, lalu setelah selesai sholat bisa mengajak putra-putrinya bermain ke sini, lari-lari, menikmati. Saya boleh tahu, Pak, bagaimana tips menjaga kebersihan? Petugasnya ya, petugas khusus yang untuk melakukan pembersihan di area sini, dan juga apabila memang terkadang ada tamu-tamu khusus ya, kami juga selalu berkoordinasi dengan PT Petrokimia Gresik untuk mensupport kegiatan-kegiatan masjid. Jadi apabila dibutuhkan kami bisa meminta bantuan langsung ke PT Petrokimia Gresik untuk Siapa? Mungkin selanjutnya kita mau ke pemberdayaan masjid yang disupport oleh masjid itu, Pak, seperti PKL dan lain-lain itu, Pak. boleh. Nanti kita ke ini dulu Mas, ayo kita ke rumah Jadi, singgah rumah Nurul singgah. Jannah. Ayo, Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini diberdayakan sendiri oleh Nurul Jannah ya. Ini adalah rumah singgah. Mau masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup luas ini, rumah singgah ini digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya itu apabila di Gresik ini kan yang terkenal kan ada haul ya, haul Habib Abu Bakar atau haul Sunan Giri, Sunan Ibrahim, ataupun untuk keperluan-keperluan lain. Apabila mereka perlu, para habaib itu bisa ke Masjid Nurul Jannah untuk di rumah singgah ini. Jadi gratis, disiapkan juga untuk fasilitasnya terkait makan minum ada di sini. Cukup luar biasa ya, Pak, berarti sarana-sarana di masjid-masjid ini, Pak. Untuk acara-acara di sini tadi itu biasanya pengolahnya siapa, Pak? Pengolahan oleh takmir sendiri. Diolah oleh takmir masjid Ya, sendiri, Pak. takmir sendiri. Jadi kita ada beberapa susunan lah untuk acara ini lebih tepat untuk
kelola bidang siapa itu sudah, nanti kita ikut ke ketua takmir, ini tinggal melaksanakan amanat dari ketua takmir untuk ini tolong dihandle di bidang dakwah atau bidang prasarana gitu. Termasuk dari TPQ tadi itu ada di sini Pak? TPQ kebetulan gedungnya berbeda sih. Oh, gedungnya berbeda Pak. Ya, ada di sebelah sana untuk TPQ. Mari Mas, kita ke ruang transit. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, ini ruang transit imam ya dan tamu-tamu di Masjid Nurul Jannah sebelum mereka menjadi imam atau memberikan kuliah atau materi ya. Mereka biasanya ke sini dulu. Monggo Mas, sambil duduk. Terima kasih Pak. Baik Pak, setelah saya berkeliling tadi menemukan keindahan dan keberkahan di masjid ini, boleh diberikan itu Pak saran dan mungkin kedepannya bagi masjid ini Pak? Ya, untuk sarannya yang pertama adalah semua itu harus ikhlas Mas. Jadi untuk jadi pengurus masjid, untuk mengembangkan masjid itu didasarkan oleh sifat ikhlasnya, karena tanpa didasari itu semua dilakukan itu akan terasa berat. Tapi kalau sudah ikhlas, insya Allah akan ada jalan untuk menuju ke sana. Dan harapan dari takmir kami, takmir Masjid Nurul Jannah, masjid ini bisa lebih berkembang lagi, lebih memberikan manfaat kepada umat, sebagaimana Nabi Muhammad selalu memberikan manfaat ya untuk keberkahan umat. Masjid ini pun juga harapannya bisa lebih memberikan manfaat dan istilahnya kalau orang Jawa ngurupi masyarakat sekitar. Itu aja sih. Luar biasa Pak, terima kasih atas saya tadi diajak keliling-keliling Pak. Mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih. Terima kasih sahabat telah mengikuti saya di perjalanan Rihla Masjid Suara Gersik. Tetap tonton terus Rihla Masjid di hari Sabtu pukul 15 WIB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.